Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Nabilah dengan NIM 64242131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada PT Sumber Daya Unggul. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja karyawan, serta mengetahui faktor yang dominan dalam memengaruhi kinerja tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada PT Sumber Daya Unggul yang menghadapi permasalahan terkait kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, saya menganalisis tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja karyawan, yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. Motivasi kerja sebagai variabel X1, disiplin kerja sebagai X2, lingkungan kerja sebagai X3, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Data yang digunakan berasal dari 30 karyawan, kemudian data tersebut menggunakan SPSS untuk dianalisis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel maupun pengaruhnya secara bersamaan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, min, dan standar defisian. Berdasarkan hasil analisis, variabel motivasi kerja memiliki nilai min sebesar 3,6333, disiplin kerja sebesar 4,0000, lingkungan kerja sebesar 3,6000, dan kinerja karyawan sebesar 4,1000. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja karyawan memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi, yaitu sebesar 4,1000. Sedangkan disiplin kerja juga memiliki rata-rata yang cukup tinggi, yaitu 4,0000. Jadi, secara umum dapat menunjukkan bahwa tingkat kinerja dan disiplin kerja dalam penelitian ini relatif tinggi. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,075. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, nilai toleransi untuk motivasi sebesar 0,228, disiplin sebesar 0,343, dan lingkungan kerja sebesar 0,350. Sedangkan nilai VIF masing-masing sebesar 4,381, 2,918, dan 2,854. Karena seluruh nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam metode penelitian. Kemudian dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Berdasarkan scatter plot, titik residual terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, secara keseluruhan, model regresi telah memenuhi ketiga asumsi klasik yang diuji. Setelah model memenuhi asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan Y sama dengan 0,430 ditambah 0,207x1 ditambah 0,581x2 ditambah 0,166x3. Artinya, nilai
konstanta sebesar 0,430 menunjukkan bahwa apabila motivasi, disiplin, dan lingkungan dianggap tetap, maka nilai kinerja sebesar 0,430, koefisien motivasi sebesar 0,207, artinya setiap peningkatan motivasi kerja sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja sebesar 0,207 satuan. Kemudian koefisien disiplin sebesar 0,581, artinya peningkatan disiplin sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja sebesar 0,581 satuan. Sedangkan koefisien lingkungan sebesar 0,166, artinya peningkatan lingkungan kerja sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja sebesar 0,166 satuan. Jadi, ketiga variabel independen memiliki arah hubungan yang positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah uji F atau pengujian secara simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F hitung sebesar 88,966 dengan nilai signifikan kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berikutnya adalah uji T atau pengujian secara parsial. Untuk variabel motivasi kerja diperoleh T hitung sebesar 2,301 dengan signifikan 0,030. Karena lebih kecil dari 0,05, maka motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kemudian, disiplin kerja memiliki T hitung sebesar 5,695 dengan signifikan kurang dari 0,001. Artinya, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan lingkungan kerja memiliki T hitung sebesar 1,799 dengan signifikan 0,084. Karena lebih besar dari 0,05, maka lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja. Jadi, dari ketiga variabel tersebut, motivasi dan disiplin kerja terbukti signifikan secara parsial, sedangkan lingkungan kerja tidak signifikan. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R sebesar 0,955 dan R-square sebesar 0,911. Artinya, sebesar 91,1%, variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 8,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah menentukan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan. Penentuan variabel dominan dilihat berdasarkan nilai standar koefisien beta. Nilai beta motivasi kerja sebesar 0,281, disiplin kerja sebesar 0,568, dan lingkungan kerja sebesar 0,178. Dari ketiga variabel tersebut, disiplin kerja memiliki nilai beta paling tinggi, yaitu 0,568. Selain itu, disiplin kerja juga memiliki nilai T hitung paling tinggi, yaitu 5,695 dengan signifikan kurang dari 0,001. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya adalah implikasi dan rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi bagi PT Sumber Daya Unggul. Pertama, disiplin kerja merupakan jadi prioritas utama karena merupakan variabel yang paling dominan. Perusahaan dapat memperkuat kedisiplinan melalui monitoring kehadiran, penerapan KPI, penyempurnaan SOP, dan penegakan aturan. Kedua, motivasi kerja perlu dipertahankan dan ditingkatkan, misalnya melalui pemberian apresiasi, Employee of the Month, maupun bonus berdasarkan pencapaian target. Ketiga, lingkungan kerja yang sudah cukup memadai perlu tetap dipelihara dan dievaluasi secara berkala agar tetap mendukung produktivitas karyawan.
Dengan demikian, rekomendasi utama perusahaan adalah memperkuat disiplin, menjaga motivasi, dan mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang baik. Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai R-square sebesar 0,911 menunjukkan bahwa sebesar 91,1% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja. Kemudian, berdasarkan nilai standar beta, disiplin kerja menjadi variabel yang paling dominan dengan nilai beta sebesar 0,568. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan perhatian lebih pada aspek disiplin kerja sebagai salah satu upaya utama untuk meningkatkan kinerja karyawan. Demikian presentasi hasil penelitian saya mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan pada PT Sumber Daya Unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.